Bagaimana sebenarnya? Sekarang sudah ada Undang-Undang Sumatera Barat. Sudah diakui oleh pemerintah pusat bahwa Sumatera Barat berkarakter adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ini adalah sebuah kebanggaan kita sebagai orang Minang. Tapi bagaimana realisasinya? Bagaimana realisasi bentuk karakter itu? Artinya pemerintah serasa juga menunggu dari lembaga atau tokoh adat yang bisa menerjemahkan hukum itu sehingga dipakai untuk hukum tatanan masyarakat di Sumatera Barat. Ya, contohnya hari ini kan Sumbar ini lebih kaya dengan nilai wisata. Punya banyak gunung, danau yang indah, hutan air terjun sangat banyak. Khusus Kota Padang ini ada puluhan air terjun tidak terjamah oleh masyarakat. Itu sangat bagus. Belum pantainya yang luar biasa, pulaunya ada Mandeh dan lain-lain. Itu perlu dikelola dengan baik. Artinya ketika turis datang ke Sumatera Barat, dia memang datang ke daerah Minang, bertemu dengan budaya Minang. Seperti di Bali, orang datang ke Bali dengan budaya Bali. Begitu masuk di suatu tempat, orang Bali membuat aturan, pakai pakaian gaya Bali, sehingga terasa oleh turis itu dia mau pergi ke Bali. Tapi kalau orang datang ke Sumatera Barat, saya belum melihat yang seperti itu. Artinya kalau orang datang ke Sumatera Barat, turun di bandara, disambut wisatawannya, pakai pakaian yang mencerminkan budaya Minang. Artinya nilai luhur Minang itu di situ. Tampak nilai luhur dari pakaiannya. Kemudian kalau untuk keramahan, insya Allah orang Minang diakui sampai hari ini. Tetap ramah. Itulah karakternya yang terbukti beberapa kasus kita lihat. Begitu tumpah sebuah truk membawa buah-buahan di pesisir selatan, orang beramai-ramai mengumpulkan barangnya. Tidak dijarah, tidak ada ambil, tapi diserahkan baik-baik, dibantu. Terus seperti daerah lain juga viral waktu berdekatan, truk tumpah barang-barang jatuh, orang langsung menjarah. Itu daerah lain. Di Sumatera Barat tidak seperti itu. Itu bukti nilai pribadi. Cuma untuk nilai budayanya kita belum lihat. Kita berharap ke depan MTKM ini fokus bagian itu mengangkat keluhuran nilai budaya Minang. Sehingga begitu orang datang ke Sumatera Barat, apakah orang lokal, internasional, orang luar datang ke Sumatera Barat tidak tercengang dengan alamnya indah saja, tapi dia juga kagum dengan gaya pakaian, ciri khas orang Minang. Nah, itu mungkin kita minta arahan kepada Buya, mak kami dari Malano, Buya. Terima kasih. Terima kasih waktu dan luangan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya sejak lama Minangkabau ini sudah diatur dengan peraturan yang indah dan sempurna oleh nenek moyang. Apa bentuk aturan dari Minangkabau itu sendiri? Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sudah ada suatu patron yang menentukan identitas orang Minang itu sendiri, yaitu adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Adat yang bersendikan Syarak, Syarak bersendi Kitabullah adalah landasan konstitusional bagi masyarakat Minangkabau keseluruhannya di dalam alam dan wilayahnya. Syarak mengatur adat memakai yaitu pengamalan landasan ideal bagi warga Minangkabau itu sendiri. Jadi dua filsafat ini itu tidak boleh dihancurkan atau diganggu gugat oleh siapapun yang sekarang kita sudah menjadi Republik Indonesia dan sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Selvbesturende Landskappen,
Volgemenskapen. Nagari di Minangkabau, marga di Palembang, kampung di Aceh, desa di Jogja dan di Bali tidak diganggu oleh siapapun saja hukum asal usulnya. Jadi hukum asal usul Minangkabau adalah hukum adat. Di dalam pengantar ilmu hukum adat ini berbunyi lex specialis, yaitu hukum spesialis. Selagi ada hukum spesialis, belum boleh masuk hukum negara. Lex specialis derogat, lex generalis. Itulah hukum adat di Minangkabau, di Bali, di Aceh, dan di daerah lainnya yang merupakan hukum asal usul. Jadi apapun bentuknya hukum yang telah dibuat oleh DPR sesudah kita Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum dasar, yaitu hukum adat. Hukum adat yaitu hukum asal usul dari daerah-daerah itu sendiri. Kemudian ada suatu organisasi, suatu institusi mengambil separuh-separuh yang akan menguntungkan bagi organisasi ini. Itu di dalam hukum adat Minangkabau tidak ada itu. Hati tungau samo dicacah, hati gajah samo dilapah. Jadi kalau ada keuntungan di alam raya Minangkabau ini harus mendapat orang Minangkabau dulu, tuan rumah dulu. Jangan ke yang lain. Walaupun apa bentuk usahanya, walaupun apa bentuk peralatannya. Begitu hukum adat kami di Minangkabau. Walaupun apa bentuk penambangannya. Tambang sawalunto, pabrik semen. Itu Belanda menghargai hukum adat. Bukan seperti amburadul seperti hukum sekarang ini. Ini karena marah saya mengatakan itu kaum adat itu sendiri, warga Minangkabau itu sendiri miskin oleh kalian. Itu yang saya tegaskan. Ya. Jadi untuk itu kami dari orang adat, tolonglah warga Minangkabau dan pendatang harus tunduk kepada yang menanti. Jadi pendatang selagi belum berafiliasi atau belum mengaku mama ke Minangkabau, kalian tamu, belum sebagai warga. Kalau sudah tinggal menetap atau tinggal di Minangkabau, sudah harusnya kalau inggok mencamkam tabang besi tumpu, atau mama kalian di situ yang mempertanggungjawabkan kehidupan kalian di ranah Minang. Itu hukum adat. Jadi untuk ini penghulu-penghulu, angku-angku jangan takut lo mengecek nambah nako lah. Hukum adat awak apa itu, atau angku-angku ku alun berpengetahuan tentang hukum adat. Itu yang hamba pertanyakan. Dan hamba menjawab waris, menerima pusako, 20 tahun hamba sekolah adat. Jadi untuk itu kepada generasi muda Minangkabau, supaya hak kalian jangan habis, pelajarilah adat kalian kembali, bagaimana budaya Bali dengan hukum adatnya, bagaimana budaya Aceh dengan hukum adatnya, dan bagaimana pula budaya-budaya daerah istimewa dengan hukum adatnya. Kami di Minangkabau selagi ada pengetahuan adat, kami tidak akan berhenti berbicara sampai pemerintah ini arif dengan hukum adatnya. Sekarang ada peluang. Apa tadi itu Luki? Peluangnya apa? Undang-Undang Sumatera Barat yang dibikin oleh negara, bahasa Minangkabau identik dengan hukum adatnya. Dan masyarakat Minangkabau memang orang adat dan orang beradat. Jadi itulah yang bisa kita terangkan sedikit. Kalau diterangkan banyak nanti tidak muat di kepala kalian. Diterangkan sedikit demi sedikit. Hukum adat nan datang tunduk kepada nama nanti. Itu yang sebenarnya. Ya.
Kalau hidup sementara, kalian harus melapor. Nah, masuk sarato izin, keluar sarato tahu, datang tempat mungko, pai tempat punggung. Hendak meluncur lah aja pai tu. Kemana si anu tadi itunya? Lah hilang aja tu. Anak ko hilang aja ni. Ya, nya masuk kah karena Minangkabau tu. Nah, pai le nampak mungko tu. Nah, sudah tu painya tu ndak nampak punggung dah. Lah meluncur lah aja lah hilang aja nya. Nah, tu. Itu yang kita sedihkan kepada aparat yang ada di Minangkabau ini. Ya, kalian walaupun menguasai undang-undang, ya pelajari jugalah adat Minangkabau ini. Sebab kalian hidup di ranah Minangkabau ini. Dan kalian cari makan di sini. Nah, kalian tamu dan harus tunduk kepada tuan rumah ke orang nama nanti. Kami nama nanti, anak kami lo dapat sesonya. Menambang bentuk itu, kini itu. Baras tor harus sebulan. Itu risih saya sebagai datuk di Minangkabau ini tu. Dan datuk-datuk nan itu iko nang kerajo awak ko jo patata petitih jo pitua. Janganlah satu lo menambang, satu lo mapo mengikuti perintah orang asing tu. Kini bayo-yo jo lah kita yo nak mencari duit ya. Kok dapat lagi sama balabo. Kok kami lah rugi gua. Tanah kami lah lambang dia mencari itu. Labo ba? Apa itu perhitungan ekonomi kok, perhitungan gale kok. Tuh. Di Minangkabau kok ndak boleh orang kayu seorang dah. Kayu tu merato sampai ke anak cucu. Dan mudah-mudahan Iko menjadi pembelajaran bagi generasi yang datang dan juga kepada generasi yang menanti. InsyaAllah mudah-mudahan janganlah dirusak negari kami. InsyaAllah sebab Minangkabau ko di samping indah ayahnya jani, sayaknya landai. Karuahnya dek mangko dia apa dirusak. Kalau ada karuah ye dulu, tu labatannya kami ke orang datang. Kok cabunan di pabueknya. Tu hukum adat nama tanya tu. Nan cabunan di pabuek. Jadi di kami di Minangkabau ko bukit jo gunung laba punya. Batang air jo lawi laba milik. Bukit dia lagi bakar ratau. Rimbo di Rajuk Jailun Juang. Kampung di Pagapu dia ngame. Padang di lagi balang gundi. Tabiang jo ngarai di lantak jo awuduri. Supaya baa tabiang jo jangan runtuh tabiang ke bawah dan ditimbunnya sungai. Kini baa. Itu loh yang kami pertanyakan. Jadi mudah-mudahan dengan mematuhi hukum adat, lestarilah hutan kita, lestarilah sungai awak, dan janilah dari hulu sampai ke hilirnya. Dan insya Allah mudah-mudahan tinggi Gunung Merapi itu mamak punya. Belok-belok batang hari Sungai Kampar Jonal Kuantan, Jo Indragiri itu juga mamak punya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Minangkabau itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Ya. Dan seluruh masyarakat Minang itu sudah sepakat bahwa adat kita ini adalah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat Minang, adat memakai. Kalau ada orang yang katanya darahnya atau lahirnya adalah orang Minang, tapi bukan Islam, tidak beragama Islam, maka dia mesti keluar dari Minangkabau. Karena itu adalah suatu tatanan yang betul-betul identik dan otentik. Nah, saudaraku, saat ini ketika berbicara soal Minangkabau, maka Minangkabau itu mesti kita perkuat dan kita perhebat. Amen. Nah, yang terjadi saat ini, orang hanya memahami bunga-bunga adat. Bagaimana itu soal Patah titik. pepatah petiti yang juga sekerat belut ya, tidak pula utuh kan. Kemudian bagaimana cara
helat kawin dan sebagainya yang kadang-kadang justru bertentangan dengan adat istiadat, dan itu tidak boleh terjadi. Adat basandi sarak basandi kita bula, sarak mangato adat memakai, tidak membolehkan ada istiadat atau perbuatan-perbuatan tingkah laku anak nagari yang bertentangan dengan Syarak. adat basandi sarak basandi kita bula. Jadi kalau ada misalnya, ini misalnya ada upacara perhelatan, lalu ada judi di sana, ada makan minum, lalu ada tua di sana, ini ditentang oleh Minangkabau, dan Nini Mama harus tegas dalam persoalan ini. Itu saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.